Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lingkungan akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul yaitu Healthy Residential Environments yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Azizah Mulyadi, kedua saya sendiri Azura Desliana, ketiga Siti Rofiah, keempat Monika Sari Tarigan, dan yang kelima Winnie Agita Wening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Agita Wening, dan saya akan menampilkan hasil presentasi kami yang pertama, yaitu yang berjudul Lingkungan Sehat. Nah, selama pada tahun 1990-an, ada minat yang tumbuh dalam sifat kesehatan yang saling terkait dan lingkungan di berbagai skala geografis, di mana lingkungan perumahan sangat kompleks dengan banyak bahan dan unsur non-fisik. Konsentrasi beragam jenis aktivitas manusia di perkotaan. Nah, ada pula definisi kesehatan, di mana kesehatan adalah konsep yang sulit untuk didefinisikan, oleh karena itu tidak mengherankan bahwa itu telah ditafsirkan dalam berbagai cara. Kesehatan memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat diukur hanya dalam suatu moneter. Ini berasal dari fakta bahwa kesehatan pada dasarnya berbeda dari atribut-atribut lain kehidupan manusia karena status unik tubuh manusia. Bersamaan dengan hal itu, setiap orang adalah produsen aktif kesehatannya dengan mengikuti kebiasaan seperti diet, olahraga, dan kebersihan, dan ciri-ciri gaya hidup lainnya yang mungkin atau tidak kondusif bagi promosi kesehatan. Baiklah, presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada Azura. Azura, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Azura akan melanjutkan presentasi mengenai health system dan kesalahan. Sistem kesehatan mencakup semua lembaga, organisasi, dan sumber daya yang dikhususkan untuk mempromosikan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan. Sistem kesehatan memiliki fungsi penting termasuk penyediaan layanan dan SDM, sumber daya manusia, monitor, dan fisik yang memungkinkan penyampaian layanan ini. Menurut World Health Organization tahun 2000, tujuan dari semua layanan adalah untuk meningkatkan kesehatan dengan tindakan preventif atau kuratif. Sistem kesehatan seharusnya tidak hanya berusaha untuk mencapai tingkat rata-rata tertinggi dari status kesehatan populasi, tetapi juga berusaha secara bersamaan untuk mengurangi perbedaan antara kesehatan individu dengan kelompok. Oleh karena itu, cara sistem kesehatan dirancang, dikelola, dan dibiayai memengaruhi kehidupan masyarakat, berkontribusi terhadap ketidaksetaraan dalam kesehatan, dan memengaruhi bagaimana situasi dalam kesehatan, serta memengaruhi kehidupan dalam masyarakat. Baiklah, saya Monika Sari Tarigan akan melanjutkannya. Kesehatan didefinisikan dalam bab ini sebagai kondisi atau keadaan manusia yang dihasilkan dari keterkaitan antara manusia dan lingkungan biologis, kimia, fisik, dan sosial mereka. Semua komponen lingkungan tempat tinggal ini harus sesuai dengan kebutuhan dasarnya dan aktivitas fungsional penuhnya, termasuk reproduksi biologis dalam jangka waktu yang lama. Kesehatan adalah hasil dari efek patologis langsung bahan kimia, beberapa agen biologis dan radiasi, dan pengaruh dimensi fisik, psikologis, dan sosial dari kehidupan sehari-hari, termasuk perumahan, transportasi, dan karakteristik lain dari wilayah metropolitan. Lingkungan manusia tidak hanya merujuk pada karakteristik yang telah dibangun, dimodifikasi, atau dipersepsikan sebagai komponen pemukiman manusia, tetapi juga hubungan antara pribadi dan organisasi sosial yang memengaruhi kesehatan fisik dan mental dan kesejahteraan psikologis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Azizah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rofiah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu environment, lingkungan yang berasal dari kata lingkungan. Pertama kali digunakan dalam bahasa Perancis sekitar tahun 1300-an oleh Godefroy.
Nah, awalnya itu digunakan dalam arti mendefinisikan kontur atau batas eksternal suatu objek. Kemudian, pada abad ke-16, Einstein mendefinisikan kembali istilah yang berarti kelompok benda-benda alami dan buatan yang mengkondisikan kehidupan manusia, terutama dia tidak semua organisme hidup. Nah, definisi ini mirip dengan yang ada di edisi kontemporer Kamus Bahasa Inggris Oxford, kecuali bahasa itu mencakup semua organisme. Lingkungan setiap spesies hidup bersifat multidimensi dan sangat kompleks. Nah, oleh karena itu, lingkungan tempat tinggal tidak boleh diartikan sebagai latar belakang netral untuk perilaku manusia seperti yang sering terjadi dalam psikologi lingkungan. Lawrence 1987. Perspektif ekologi manusia yang diterapkan dalam bab ini mengartikan proses, pola, produk, dan faktor mediasi yang mengatur perilaku manusia di lingkungan perumahan yang menggunakan kerangka kerja sistemik yang dijelaskan dalam Ravestein dan Lawrence 1990. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Madi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang residential environment atau lingkungan tempat tinggal atau perumahan. Nah, dalam buku pegangan psikologi lingkungan teknologi 1987, dia menggunakan kata-kata lingkungan perumahan sebagai istilah netral untuk mewakili rumah dan perumahan, lingkungan dan komunitas. Nah, hal ini menyiratkan bahwa lingkungan perumahan termasuk seperangkat komponen alami dan juga buatan manusia. Itu mulai dari iklim, vegetasi untuk konstruksi perumahan dan bangunan, infrastruktur, fasilitas masyarakat, dan layanan, dan lain-lain. Konsep lingkungan yang mendukung telah digunakan untuk menekan definisi dan implementasi kebijakan. Ini harus fokus pada semua faktor penentu kesehatan, bukan hanya mereka yang berada dalam sektor kesehatan. Dan juga faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi kesehatan dan bukan hanya gaya hidup individu dan kelompok di wilayah tertentu saja. Lingkungan perumahan yang tepat itu adalah lingkungan perumahan yang memenuhi persyaratan semua kelompok populasi atau kelompok masyarakat, termasuk orang yang berkebutuhan khusus dan juga terutama yang paling rentan dalam masyarakat. Misalnya lansia, ia membutuhkan perawatan, terus penyandang cacat, di mana dia membutuhkan cara yang mudah untuk masuk ke perumahan, orang tua tunggal yang mungkin memerlukan akses untuk ke pelayanan penitipan anak khusus, dan lain-lain.